Podcast. Entirely inspired. Halo Saluters, balik lagi bersama aku Salsabila di EPTV Podcast. Kali ini kita bakalan bicara tentang beasiswa. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman udah lihat nih bagian pertamanya yang bersama Rose Indasyadari. Nah, kali ini kita bakalan bersama salah satu narasumber. Ini cukup berbeda ya, cukup unik karena dia ini masih tergolong maba, teman-teman. Ya, mungkin kita boleh sapa dulu. Halo Vira. Halo Kak Salsa. Oke, gimana kabarnya hari ini Vira? Alhamdulillah baik Kak Salsa. Gimana kabar Kak Salsa? Alhamdulillah baik juga, sehat lah. Ketemu Vira soalnya hari ini ya teman-teman. Ya, mungkin Vira boleh dijelasin sedikit nih gimana kabarnya hari ini, kegiatannya, dan mungkin penjelasan perkenalan lebih singkatnya. Perkenalkan, nama aku Sapira dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Stambuk 22. Dan kegiatan saya sehari-hari ya daily life saya cuman kuliah dan seperti itu aja. Oke, jadi Vira ini masih angkatan 22 ya, baru mungkin sekarang semester berapa Vira? Semester 4 Kak. Semester 4 ya, masih bisa lah dikategorikan maba gitu ya. Oke Vira, nah ini di sini Vira boleh tahu nggak udah keterima beasiswa apa nih Vira? Vira keterima beasiswa BSI School Arsip yang batch ketiga Kak. Oke, memang kalau maba nih ya teman-teman vibes-nya masih malu-malu ya, beda sama yang udah lama, udah sepuh gitu ya kan, agak lebih barbar gitu. Ya, jadi Vira maklum lah kalau masih malu-malu karena maba ya kan, masih inilah jaga-jaga image gitu. Nah, Vira tadi kan diterima di BSI batch 3 ya, iya. Vira. Terus Vira ini tadi kegiatannya itu ngampus gitu. Nah, biasanya kan Vira, kalau kita beasiswa itu identik sama yang namanya organisasi misalnya atau kegiatan eksternal lainnya gitu. Nah, sementara Vira ini berbeda gitu kan. Mungkin teman-teman di sini banyak yang merasakan ya. Mungkin kayak iya nih sama Kak, aku juga kegiatan eksternal kurang, organisasinya juga kurang. Nah, banyak nih teman-teman yang mau mendengarkan pendapat dari Vira. Jadi Vira mungkin boleh dijelasin sedikit langkah-langkah Vira itu bisa keterima di beasiswa BSI Scholarship ini. Di dalam beasiswa BSI School Arsip ada 3 cara untuk masuk di beasiswa tersebut. Ya, cara pertama itu ada tahap administrasi. Berarti berhubungan sama berkas-berkas ya Vira ya. Iya, benar. Salah satu mungkin berkasnya kayak apa tuh Vira? Ada surat rekomendasi, transkrip nilai ada? Transkrip nilai gitu. Juga ada. Ada membuat esai juga Kak. Oh, ada bikin esai juga ya. Iya. Oke. Terus tahap selanjutnya apa Vira? Tahap selanjutnya itu ada tahap psikotes. Di situ ada dia cara psikotesnya itu dari online. Jadi memakan waktu banyak untuk psikotesnya. Jadi mungkin untuk yang ingin daftar waktu tahap psikotes harap tenang supaya bisa mengerjakan soalnya, dikarenakan setiap tahapnya itu diberikan waktu untuk mengerjakannya. Oke, kira-kira berapa soal tuh Vira psikotesnya? Lebih dari 500 soalnya Vira semalam mengerjakannya sampai 4 jam lebih gitu. Wah, udah kayak nonton bola ya, final Indonesia versus Korea hampir 4 jam ya teman-teman. Keren-keren, 500 soal loh. Kita aja ngerjain 500 soal kayak aduh, otaknya udah kembang kempis gitu ya kan. Vira ngerjain berapa 500 soal tadi ya. Keren-keren. Terus itu ada waktunya juga Vira? Iya, ada setiap tesnya itu ada dibagi 7 bagian kalau 7 bagian. Jadi setiap tesnya itu ada waktunya, ada semenit. Oh gitu. Oke. Habis itu dari administrasi, psikotes apa lagi nih Vira? Ada tahap terakhir dia wawancara Kak. Wawancara ya pastinya. Wawancaranya ya? Online juga. Online juga. Jadi semua rangkaian proses seleksinya itu dia online ya. Iya benar Kak. Oke, teman-teman gitu caranya. Tadi yang pertama ada administrasi itu berhubungan dengan surat-surat lah ya kayak transkrip, tadi ada surat rekomendasi, esai juga. Terus yang kedua itu ada psikotes dan yang ketiga itu ada tahap wawancara. Nah,
kalau senggol sedikit nih Vira tentang tahap pertama atau tahap administrasi ya di bagian esai. Nah, di sini kan banyak yang teman-teman tuh bingung. Kira-kira gimana ya cara kita tuh bisa nulis esai yang bisa gitu keterima di beasiswa ini. Kalau Vira sendiri gimana tuh cara nulis esainya? Boleh spill dikit gitu. Biasa Pira melihat inspirasinya dari jurnal-jurnal atau itu. Terus tuh dia juga ada menceritakan tentang pengalaman atau tujuan hidup yang Pira lalui. Poin-poin dari esainya tuh mungkin ada kayak perkenalan gitu ada? Ada Kak. Ada terus ada kayak kegiatan saat ini mungkin ya? Iya, kegiatan ada yang juga. dilakuin. Terus kalau untuk inti esainya tuh dia bahas apa Vira? Kalau di BSI ini? Inti esai itu dia lebih ke keagamaan untuk sifat-sifat Rasul, yang amanah gitu. Dalam kepemimpinan dia melatih untuk rasa percaya diri dalam kepemimpinan biasanya. Berarti untuk beasiswa BSI ini yang mendaftar itu syaratnya salah satunya harus beragama Islam ya. Jadi ini mungkin untuk teman-teman yang beragama Islam atau Muslim ya, teman-teman bisa nih lebih lanjut tonton video kita sampai habis. Nah Vira, tadi kan udah dibilang tentang esai gitu ya. Terus psikotes tadi udah kita sempat bahas juga. Nah yang terakhir tadi ada tahap wawancara. Nah wawancara itu ditanya apa aja Vira? Kemarin Pira waktu wawancara itu diwawancarai langsung oleh psikolog Kak. Jadi kita nggak bisa bohong ya. Iya, makanya itu ketahuan dari gestur, dari apa makanya, gitu. Pira sarankan jawab aja pertanyaannya sesuai dari diri sendiri kita, sesuai dengan kemampuan kita ya. Apa yang kita lakukan itulah yang kita ucapkan benar, gitu ya. Kak. Jangan melebih-melebihkan karena kan pasti mereka juga tahu gitu ya. Gerak-gerik pembohong nih gitu kan. Ini bohong ini 100% katanya. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi pertanyaannya apa, kayak mungkin kalau awal perkenalan diri dulu. Iya, perkenalkan diri, terus pencapaian yang udah Pira dapetin selama ini, terus tuh apa kelebihan dan kekurangan dalam diri kita sendiri seperti itu. Vira, kalau boleh tahu nih, kan tadi Vira bilang ya, kalau Vira tuh rata-rata kegiatannya di dalam kampus gitu kan, yang mana kegiatan belajar mengajar. Nah, biasa ya kan, kalau beasiswa ini selalu berkaitan dengan kegiatan eksternal, organisasi kampus, volunteer. Nah, di sini Vira tuh membawa hal yang beda gitu. Jadi teman-teman yang nggak ikut kayak gitu pun mereka lebih percaya diri untuk bisa mendaftar. Nah itu kira-kira gimana Vira? Kenapa bisa tuh lolos gitu? Vira mungkin lebih ke ini Kak, lebih fokus kepada esai, pada tahap wawancara mungkin lebih mempersiapkan diri lah setidaknya. Terus berkas-berkasnya juga harus memenuhi syarat supaya setiap tahap-tahap itu lulus gitu kan. Benar-benar. Nah Vira, terus nih Vira, pasti kan banyak nih ya. Vira kan juga ini sebelumnya pernah daftar beasiswa lain? Belum Kak, baru ini pertama. Wow, keren ya. Pertama kali coba langsung goal gitu. Iya. Nah Vira, kira-kira selama Vira nih nge-apply beasiswa ini ada nggak mungkin kesalahan-kesalahan kecil yang Vira lakukan gitu, yang mungkin teman-teman yang nonton ini bisa memperbaiki itu ke depannya? Kesalahan biasa yang dilakuin untuk mendaftar beasiswa sih dari tahap berkas ini Kak. Kadang berkas tuh ya banyak yang nggak lengkap atau nggak yang memenuhi kriteria, itu suka mendaftar padahal tidak memenuhi kriteria. Jadi menurut Pira tuh supaya lolos harus benar-benar lah nyusun berkasnya sesuai apa yang dengan ketentuannya ya. Iya, benar-benar. Kadang-kadang orang tuh karena gampang kayak cuman berkas-berkas aja gitu ya kan, udahlah jangan terlalu gimana-gimana kali gitu. Tapi hal yang sepele itulah yang tidak bisa mengantarkan kita ke tahap-tahap selanjutnya. Nah Vira, biasanya kalau kita daftar beasiswa itu ya sering muncul namanya rasa kurang percaya diri atau sekarang biasa dibilang insecure gitu ya. Nah kalau Vira sendiri ngalamin nggak? Dan kalau misalnya ngalamin, itu gimana cara Vira menghadapinya biar bisa kembali percaya diri lagi?
setiap orang pasti mengalami ya kan Kak, untuk rasa percaya dirinya yang kurang atau insecure lah. Aku keterima atau enggak ya, apalagi kayak Vira ini yang kegiatannya sehari-harinya itu untuk pulang kampus kerjain tugas, nggak ada ikut organisasi seperti itu. Jadi mungkin Vira untuk mengantisipasinya itu memposisikan diri Vira ini sebagai pelajar yang ingin mengembangkan diri Kak. Terus tuh selalu ingat bahwa setiap langkah kecil menuju tujuan Vira merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Terus Vira selalu memberikan afirmasi positif ke diri Vira sendiri Kak, gitu Kak. Oke, jadi kita memang harus kasih ya afirmasi positif ke diri sendiri biar lebih percaya diri, lebih bangkit lagi semangatnya gitu. Nah Vira, mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Dari tips-tips yang udah Vira berikan tadi, Vira kasih tahu ke kami, itu ada nggak tips tambahan lain gitu, atau mungkin motivasi atau semangat gitu untuk para pendaftar beasiswa selanjutnya? Menurut Vira ya, banyak-banyak cari informasi tentang beasiswa, itu sangat penting. Banyak media yang bisa dicari untuk beasiswa-beasiswa yang sedang buka. Terus tuh ada juga cek aja di akun Instagram BSI_school arsip. Biasanya itu dia akan men-share info-info jika kalau dia membuka beasiswa tersebut. Oke, jadi yang pasti kita yang pertama tuh harus cari tahu ya tentang hal-hal yang ingin kita lakukan, terutama ini kayak teman-teman mau cari beasiswa. Terus kita juga harus lebih tadi Vira bilang kasih afirmasi positif ya ke diri sendiri, dan juga teman-teman jangan pernah takut untuk mencoba suatu hal karena menurut kita nggak bisa. Kayak Vira tadi katanya kegiatannya cuma di dalam kampus ya, tapi memberanikan diri untuk bisa mencoba beasiswa dan ternyata hasilnya luar biasa, diterima gitu kan. Jadi kita nggak bakal tahu kira-kira rezeki apa yang bakal kita dapat gitu ke depannya. Jadi jangan takut karena Tuhan itu masih kasih koma, belum kasih titik. Jadi kita jangan kasih titik duluan, oke? Ya, untuk itu sesi kedua kita kali ini berakhir bersama Vira. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Vira udah meluangkan waktunya bersama EPTV Podcast kali ini. Dan buat teman-teman juga semangat untuk pejuang beasiswanya ya. Kita doakan sama-sama semua di sini, semoga di sini semua keterima beasiswa. Amin. Oke. Dan kali ini saya Salsabila pamit undur diri. Tetap saksikan EPTV Podcast. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. EPTV Podcast, entirely inspired.